Ustaz, ada yang bertanya Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah memiliki makna nama yang maha pemberi rezeki. Berarti Allah yang memberi rezeki. Tapi bagaimana cara Allah memberi rezeki itu? Karena banyak manusia tidak meyakini rezeki itu dari Allah. Karena dia meyakini rezeki itu dari usahanya sendiri Ustaz. Jadi inti pertanyaannya bagaimana Allah itu memberi rezeki, cara Allah memberi rezeki Ustaz. Kayaknya udah dibahas tadi. Kayaknya tadi sudah dibahas. Semuanya Allah yang berbuat. Allah yang mendatangkan, Allah yang menciptakan. Allah yang menghidupkan. Sehingga Allah yang mentakdirkan para petani bertungkus lumus di sawah. Namun bukan petani yang menanam padinya itu. Menumbuhkan padi adalah Allah. Kalau kepada petani, padi itu dinisbatkan, petani itu ingin pagi ditanam, sore petik. Ya atau tidak? Tapi tidak, petani itu hanya narok-narok aja. Setelah itu Allah yang berbuat, Allah yang menumbuhkan, Allah yang memberikan satu padi yang ditanam berubah menjadi beberapa tangkai. Tangkai itu mengandung sekian padi. Betapa banyaknya petani menanam durian, tapi duriannya nggak selesai-selesai, nggak berbuah-berbuah. Terutama durian musangking, enak kali ya. Cuman terlalu banyak yang nanam musangking, nggak jadi-jadi musangkingnya. Tapi kemarin saya dapat informasi di Ciamis ada yang berhasil. Mudah-mudahan Desember kita bisa ke sana. Ya, berhasil nanam musangking dengan izin Allah. Dengan izin Allah yang membuatnya berhasil, bukan petaninya. Betapa banyak Pekanbaru ini berapa banyak orang nanam musangking? Nggak tumbuh. Tumbuh sih, tapi tidak berbuah. Allah yang mengatur segala-galanya. Namun di sana Allah takdirkan berhasil. Allah yang mentakdirkannya berhasil. Oleh karena itu, kalau kita sempat ke sana nanti, berarti Allah yang memberi rezeki kepada saya dan orang yang datang ke sana untuk makan, menikmati buahnya. Begitu cara memahaminya. Hal yang sama ketika Anda mendaftar di sebuah perusahaan, lalu Anda kemudian diterima. Allah yang mentakdirkan kalau diterima. Karena terlalu banyak orang yang daftar dan ditolak. Kenapa? Karena Allah mentakdirkan engkau yang diterima. Dan seterusnya. Allahu a'lam. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana caranya agar kita tidak terjatuh ke dalam syubhat? Kalau sekiranya tidak boleh menambah lafaz sholat dan atau zikir karena sudah diajarkan oleh Nabi, lalu bagaimana doa yang boleh dibuat-buat sendiri lafaznya padahal juga sudah diajarkan oleh Nabi? Doa terbagi dua. Doa pada tempat-tempat tertentu dengan lafaz-lafaz tertentu ini wajib kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Doa yang sudah ditetapkan di tempat-tempat tertentu, di kaifiat-kaifiat tertentu, dengan kaifiat doa tertentu. Contoh doa ruku, doa sujud, doa masuk toilet. Sudah ditentukan? Sudah ditentukan. Maka baca itu sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Jangan doa sujud antum baca di iftitah. Jangan doa iftitah antum baca di sujud. Jangan doa ruku antum baca di i'tidal. Nggak boleh. Karena sudah ditetapkan doa ini untuk ini, doa ini untuk ini, doa ini untuk waktunya di sini, penempatannya di sini. Adapun kalau doa antum adalah doa bebas, tidak pada waktu-waktu yang ditetapkan, pada kaifiat-kaifiat yang ditetapkan, maka berlaku hukum bebas. Seperti antum doa antara azan dan iqamat. Ketika antum doa, ketika antum sakit minta kesembuhan kepada Allah, maka berdoalah dengan kaifiat yang antum inginkan, asal tidak menggunakan kalimat-kalimat yang salah dengan makna-makna yang salah, dan tidak, doa itu tidak mengandung dosa, doa itu tidak mengandung memutuskan silaturahim, maka silahkan dibebaskan. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala kadang menyuruh kita berdoa dengan doa-doa yang Allah suruh kita berdoa, namun Allah tidak sebutkan kaifiatnya. Di dalamnya terdapat ta'mim, mengumumkan kaifiat doa dan lafaz doa. Namun kadang-kadang di poin-poin tertentu, di kaifiat-kaifiat tertentu, di cara-cara tertentu, di pelaksanaan-pelaksanaan tertentu, di tempat-tempat tertentu, Rasul sudah ajarkan doanya. Ini yang dibaca. Jangan pula antum masuk kamar mandi lalu antum baca doa masuk masjid. Atau sebaliknya, mau masuk masjid baca doa masuk kamar
mandi, atau mau masuk hotel berdoa, baca doa masuk kamar mandi. Itu sudah ditetapkan, ini untuk ini untuk ini. Maka yang telah ditetapkan dibaca pada tempatnya, pada saatnya. Namun yang umum, maka kita boleh berdoa dengan lafaz kita sendiri, karena sesungguhnya urusan kita beda-beda, masalah kita beda-beda. Oleh karena itu datanglah keumuman doa untuk keumuman masalah yang menimpa kita. Namun di aneka ragam kaifiat amal kita sama, maka datanglah kesamaan dan keseragaman doa pada posisi-posisi yang memang sama. Kita sama-sama ruku, sama-sama sujud, sama-sama i'tidal, sama-sama iftitah. Maka datang doa-doa khusus yang di sana juga diseragamkan satu sama lainnya. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Pertanyaan berikutnya, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Afwan mau tanya, apakah ada ulama yang awalnya akidahnya menyimpang tapi akhirnya memahami akidah yang benar terkait pemahaman sifat Allah, Ustaz? Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Imam Abul Hasan al-Asy'ari awalnya memiliki akidah yang sekarang ini dinisbatkan kepada beliau, akidah Asy'ariyah. Dinisbatkan kepada beliau karena saking ahlinya beliau dalam bab itu, sehingga dinisbatkan akidah itu kepada beliau. Namun pada akhirnya beliau rujuk dari akidah tersebut dan kembali kepada akidah ahlu sunnah wal jamaah. Dan betapa banyaknya ulama-ulama zaman sekarang ya, yang awalnya akidahnya salah, kemudian bertemu dan Allah berikan hidayah melalui ulama-ulama yang menerangkan akidah yang benar, atau disebabkan membaca buku seorang ulama besar di Mesir, Muhammad Khalil Harras, dengan akidahnya yang salah dan keliru, lalu diperintahkan untuk membaca kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk membantahnya. Kemudian beliau membacanya. Setelah membaca, semakin nampak kebenaran dan akhirnya menjadi orang yang mendukung akidah yang diusung, bukan diusung dan dibuat, akan tapi itulah akidah para sahabat, itulah akidah para tabi'in, itulah akidah para a'immah al-huda yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan akhirnya menjadi orang yang malah mensyarah kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Awalnya mereka memiliki akidah yang salah, dan hal yang seperti ini juga terjadi di aneka ragam masa. Orang-orang yang awalnya memiliki akidah filsafat pindah kepada akidah yang jauh daripada filsafat. Bahkan Imam Al-Ghazali di akhir hayatnya sedang mempelajari Imam Sahih Bukhari, dan diriwayatkan wafatnya di atas dadanya ada Sahih Bukhari. Padahal awalnya beliau adalah orang yang ahli dalam membaca buku-buku ahli filsafat dari orang-orang Yunani, ahli kalam, dan betapa banyaknya orang-orang yang sibuk dalam akidah ahlul kalam, kemudian di akhir hayatnya menyampaikan bahwa hendaknya ilmu kalam ini dijauhkan daripada manusia dan tidak dibahas kecuali oleh orang-orang yang mengerti bahasannya. Wallahu a'lam. Nah. Baik, jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya.